Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Peranan orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Tentunya pengaruh orang tua itu luar biasa kepada anak. Jadi anak mau jadi apa tuh sebetulnya nomor satu adalah peranan orang tua tersebut. Apa yang mereka lakukan dengan anak-anak, perbuatan mereka, kata-kata mereka, semua kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah bersama anak itu akan menjadikan anak tertanam karakter-karakter yang ditanamkan orang tua itu. Nah, jadi ini tentang keberagaman, ini luar biasa yang bisa dilakukan orang tua banyak banget. Dan orang tua yang yakin dengan keberagaman ini, pasti anak-anaknya juga akan kuat dalam keberagaman ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Aduh banyak banget ya. Kebetulan saat ini kan kita ada profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ini bisa menjadi bahan diskusi di rumah nih dengan anak-anak. Menurut aku nomor satu yang anak-anak perlu tahu adalah kenapa sih kita ini harus menjalankan kehidupan yang beragam itu? Kenapa sih kita sebagai bangsa itu harus bersatu? Ya, antar umat, antar segala macam perbedaan. Nah, menurut aku Dika, ini di dalam profil pelajar Pancasila ada satu yang kuat sekali pesannya, yaitu mengenai keberagaman global. Mari aku tarik dulu mengenai keberagaman global. Ya, jadi kita perlu memberikan gambaran besar dulu mengenai dunia ini. Bahwa dunia ini terdiri dari bangsa-bangsa ya yang perlu saling bekerja satu sama lain untuk membangun kedamaian ya dan untuk melakukan merawat lingkungan hidup itu. Jadi menciptakan damai dan merawat lingkungan hidup. Ini kerjaan nggak hanya satu negara, ini kerjaan semua negara di dunia. Kenapa kok merawat kedamaian dan merawat lingkungan hidup ini penting? Gini Dika, mari kita lihat jumlah penduduk dunia ini. Ini perlu didiskusikan dengan anak. Ya, sekarang penduduk dunia ini sudah 7,7 miliar. Ya, sedangkan di tahun 75 ya itu ada 4 miliar. Jadi perkembangan penduduk dunia itu hampir 2 kali lipat dari 4 miliar ke 7,7 hanya dalam waktu 43 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan sumber daya alam? Menipis. Penduduknya makin banyak. Ya. Nah, potensinya kalau kita tidak melakukan kerjasama kedamaian ya dan untuk lingkungan hidup yang baik ya, maka kita akan perang satu sama lain. Nah, sekarang bayangkan ketika anak-anak di dalam meja makan ya bersama-sama dengan kita bukakan kenapanya mereka itu harus hidup dalam keberagaman ini ya. Maka menurut aku akan sulit mereka bernalar. Tapi ini sebetulnya sebuah nalar yang sangat kuat ya untuk memahamkan kepada mereka ya. Secara Indonesia mereka perlu bersatu menjaga sumber alam kita ya, membuat alam kita ini berharga untuk penduduk kita, tapi juga kita bekerja sama dengan dunia ini ya untuk bisa bekerja sama, saling menguntungkan satu sama lain ya. Dan gimana merawat kedamaian, berkolaborasi di dalam berdagang dan sebagainya yang adil, win-win satu sama lain ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa yang percaya terhadap keadilan, terhadap keberagaman, bahwa seluruh bangsa di dunia ini harus sejahtera. Nah,
Jadi Dika, ini peranan keberagaman ini kunci sebenarnya untuk anak-anak kita nantinya agar hidup dalam kedamaian dan tetap bisa menolong diri mereka untuk hidup dengan sejahtera satu sama lain. Nah, tentu bagaimana caranya selanjutnya, dan gambaran besar digambarkan ya. Nah, yang kecil-kecil ya, anak-anak ketika Natalan begitu ya, kita ajak anak-anak untuk memperhatikan teman-temannya yang Natalan siapa ya. Minta anak-anak kita untuk memberikan kartu, ucapan, atau sekarang pakai WhatsApp atau apa ya. Nah, dulu ibuku itu kalau Natalan ya, itu selalu tetangga-tetangganya itu dikirimi makanan. Iya, apa saja, kecil-kecil tapi dikirimi, ya. Kemudian kok lebaran apalagi ibuku tuh selalu membuat makanan yang berlebih untuk tetangga-tetangga. Nah, ini menyatu di dalam jiwaku, Dika. Makanya aku sedih banget ya ketika anak-anak sekarang ini diajarkan oleh para orang tua untuk tipis ya, untuk tidak menghargai orang yang berbeda, begitu. Ini menyedihkan sebetulnya. Harusnya kita harus lebih maju daripada orang-orang tua kita. Kalau orang tuaku dulu bisa seperti itu, sekarang beliau sudah meninggal, harusnya kita bisa lebih dari itu. Jadi di rumah kita bisa melakukan banyak hal. Kalau ada karya-karya musik, drama dan sebagainya ya, kita ajak anak-anak dari berbagai agama begitu ya. Dan alangkah baiknya juga ketika kita melakukan amal ya. Amal itu nggak hanya untuk saudara-saudara kita seagama, tapi juga kita mengingat juga banyak anak-anak yang bukan yang beragama yang sama, itu juga membutuhkan. So mungkin itu jawabanku dulu, Dika. Ini bisa dijadikan bahan diskusi sebenarnya di dalam rumah kita. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.